Kasih 5 menit dulu ya. Adit, gimana kerja sama bareng sama Naya, kan katanya sebelumnya sudah pernah, apakah susah gitu? Pakai tadi karena saya ngerasa di jebakan Batman. Jadi gitu mulai film ini tuh Naya udah bilang katanya kalau yang di Lawrence punya Dian Wiyoko, dia punya Adit Erwanda. Betul. Walaupun agak timpang ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin karena kita udah, karena kan waktu menjadi komedi konsultan di sebelumnya itu kan kita di Montreal selalu berdua ya. Jadi sedikit banyak itu sangat membantu untuk project yang sekarang, dari sisi mau dramanya, mau komedinya, mau bagaimana kita membedah skrip. Iya, dan sebenarnya saya ketika ditawarin film Tunggu Aku Sukses Nanti ini, saya udah tahu saya pengen Ardit yang main. Bahkan sempat ada perdebatan kayak karena ada nama-nama lain juga, tapi saya kayak enggak, harus Ardit karena saya merasa bahwa Ardit mampu untuk membawa drama yang seberat ini, dan Ardit juga mampu untuk membawa komedi yang seringan itu. Dan menurut saya cukup sulit bisa menemukan aktor yang bisa hidup di dalam dua dunia, drama dan komedi. Dan saya beruntung banget bisa kerja bareng sama dia sebelumnya, sehingga udah tahu duluan bakat-bakat dia sebelum yang lain tahu. Jadi kalau misalnya semua udah mulai tahu, inget ya siapa yang pertama kali ngajak lu. Next project kan iya? Iya. Mas Adit, ngomongin soal ke karakternya nih Mas, ada gak penemuan-penemuan baru yang justru baru ditemuin soal masalah yang menghambat kesuksesan ketika lagi proses pembentukan atau develop karakternya sendiri? Justru di sini tuh saya banyak belajar dari Arga. Ini saya nggak bisa cerita banyak karena berhubungan dengan plot film ini gitu. Tapi kayaknya ini baru pertama saya setelah rap nangis di lokasi. Iya. Dia juga nangis, ditenangkan oleh Reza Candika karena jujur berat gitu syutingnya, karena kita habis marah, ketawa, scene komedi, habis itu scene sedih, habis itu balik lagi scene marah gitu-gitu, lumayan melelahkan. Tapi banyak banget yang dipelajari dari Arga, dan itu juga yang kami harap teman-teman yang nonton nanti paham gitu. Jadi banyak orang yang hidup sebagai Arga, ada orang yang hidup sebagai Dwiki, ada orang yang sebagai ini. Kita merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat di sini gitu. Jadi semoga paham lah nanti apa yang saya maksud kalau kita bisa belajar banyak dari Arga. Naya sendiri, gimana sih? Kamu kan juga selalu mengajak Afgan nih. Itu memang beneran apa sebagai kayak yang membuat kamu film ngerasa itu jadi, tadi kan dibilangnya akan membuat laku gitu loh. Membawa hoki ya. Sebenarnya sih kenapa saya ajak Afgan ya karena dia adalah Afgan dan dia adalah sahabat saya. Jadi ngajaknya gampang. Tapi memang kayak film pertama saya dulu Sundurgan tahun 2015 itu juga ada Afgan juga sebagai cameo di situ, dan di beberapa film saya sebelumnya juga ada Afgan juga. Terus saya merasa bahwa kayaknya ya daripada kita ngajak ekstras, ya mendingan ajak temen yang juga bisa main dan juga bisa bantu juga. Ini belum dibahas tadi, ini adalah film tidak mungkin ensemble begini kalau bukan Naya direkturnya. Aduh. Karena ini adalah Naya and Friends. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin udah nonton, ada cameo-cameo yang tidak disangka. Kayak tadi deh, yang ada di trailer ada Tara Basro. Itu karena teman dia, ada Afgan karena teman dia, saya juga karena teman dia. Jadi kayaknya emang banyak banget. Project BBT ya, bantu-bantu temen. Makanya, Nah, jadi banyak banget. Nah, teman-teman dia kira-kira siapa nanti ada tuh di film. Iya. Mas Ardit, mungkin pesan dan harapannya dong untuk karakter Arga-Arga di luar sana sebagai pemeran Arga. Itu penting banget. Itu penting banget. Iya. Cukup itu kamu yang tentukan. Gitu. Apa? Kalau dari saya buat Arga-Arga yang lain, bahwa kesuksesan itu kita sendiri yang bisa menentukan, dan kita sendiri yang bisa menjalani hidup kita sendiri, dan kita sendiri yang menentukan. Jadi ya tentukanlah hidupmu sendiri. Speed orang beda-beda, gak usah disama-samain sama orang lain. Thank you. Makasih. Thank you. Jangan lupa shutter dulu teman-teman. Jangan lupa untuk nonton. Sama foto ya. 1, 2, 3. Jangan lupa untuk nonton Tunggu Aku Sukses Nanti di bioskop. Lebaran 2026. Oke, foto lagi. Sebelah kanan. 1, 2, 3. Tengah. 1, 2, 3. Kiri. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman media. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Sampai teman-teman bertemu. media. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir. Kalian bisa lihat sebelah kanan, 1, 2, 3, tengah, 1, 2, Afgan, kamera saya. 3, Terima kasih. sebelah kiri, 1, 2, 3. Oke, teman-teman media 5 menit ya, silakan. Kak Afgan, ini seperti apa nih? Katanya di film ini akan lebih banyak perannya. Bagaimana mungkin? Iya. Seneng sih karena udah lama gak main film. Karena saya main film tuh itu judulnya Refrain. Itu tahun 2012 sama Maudy Ayunda. Jadi udah lama banget. Terus emang kepikiran sih kok kayak kangen ya acting gitu. Dan saya juga kebetulan kan sahabatnya Naya banget. Di setiap film Naya selalu ada saya, walaupun cuma numpang lewat doang. Terus pas dia lagi develop script ini, saya kayak ngobrol, Nay, ada nggak sih karakter yang kira-kira cocok buat gue mainin gitu di sini. Terus akhirnya dia bilang ada nih satu sepupu yang sukses banget lah gitu, dia bikin si Arga ini jadi insecure segala macam. Tuh orangnya juga kayak baik sebenarnya, tapi emang apa ya, sosoknya dia tuh bikin si Arga jadi suka mempertanyakan dirinya gitu. Jadi gue pikir, boleh juga nih dicoba. Syutingnya berapa hari? Kayaknya cuma seminggu, ya udah pas gitu. Saya juga kayak kalau mau balik ke acting kayaknya yang tipis-tipis dulu kayak gini tuh kayak masih bisa. Ada kesulitan apa nggak sih Kak pas lagi syuting? Karena udah lama juga kan nggak syuting. Kesulitannya enggak sih, mengalir aja ya, karena ini ensemble cast-nya bener-bener nggak perlu usaha, chemistry-nya udah langsung dapet gitu. Nggak tahu kenapa, jadi kayak energinya kita senang banget bisa kumpul bareng ini kita juga sama-sama semuanya nggak sabar mau promo bareng karena bisa akhirnya reunian lagi. Tapi kalau kesulitannya mungkin lebih ke ngebiasainnya aja kali ya, karena it's a muscle kan, kayak nyanyi itu kalau udah biasa kan lama-lama jadi kayak no brainer gitu. Ini kayak harus ngebiasain aja. Adegan-adegan yang berat kayak nangis gitu-gitu juga kemarin lumayan challenging sih, disuruh ada adegan nangis kayak gitu. Setelah ini akan kamu mungkin main film lebih banyak lagi atau seperti apa nih? Aku lagi syuting film lagi sebenarnya, lagi syuting film satu lagi ada sama Pevita. Itu Kak alasannya kayak untuk pamit dulu di nyanyi terus untuk fokus ke film atau Enggak gimana dong, sih, nggak Kak? pamit. Saya baru rilis single loh, kacamata. Afgan, Masih nyanyi. Afgan, saya mau tahu dong, kan kalau kamu menulis lagu gitu kan, kamu kan pasti akan excited dengan bagian hook gitu dan akan coba dilatih terus. Saya pengen tahu dong pendekatan kamu dalam saat mendapat skenario ini. Kayak tadi kan kamu bilang tiba-tiba harus menangis atau misalnya apa gitu. Itu seperti apa sih kamu melakukan pendekatan dalam menerjemahkan skenario ke acting yang sebenarnya itu kan bukan, mungkin bisa dibilang hal-hal yang bukan formnya. ya. Sebenarnya semuanya udah tertulis jelas banget sih di skripnya, karena emang skripnya bagus banget. Ada karakternya tuh benar-benar semuanya punya layer masing-masing. Jadi nggak terlalu sulit buat saya untuk menerjemahkan dari skrip itu ke acting, karena emang detail banget penulisan skripnya. Jadi nggak terlalu, buat saya sih benar-benar tinggal baca dan udah mengerti gitu. Ada ini nggak sih special playlist kan sebagai kan karena ada aktor yang emang nyiapin playlist lagu untuk supaya bisa masuk ke karakter. Kamu ada nggak atau sebagai Dwiki ini? Justru malah jangan menyendiri, malah bergabung aja sama cast yang lain. Terus lama-lama kayak ya semuanya kayak tiba-tiba udah masuk sendiri gitu ke karakter masing-masing. Jadi karena emang lawan mainnya semuanya seperti ini sebenarnya. Kak Afgan, di film ini kan jadi contoh sukses ya untuk Arga. Untuk di real life ini sendiri, Kak Afgan ini gimana sih pas lebaran, boleh diseritain sedikit gak? Terus juga mungkin Kak Afgan memandang sosok Arga saat memerankan karakter si sepupunya yang dianggap sukses tuh gimana sih Kak? Oke. Banyak juga pertanyaannya Mbak, tuh tadi yang pertama apa? Mungkin Mas Afgan kan di film ini berperan Oh, jadi iya, sepupu iya, yang iya. sukses gitu. Iya. Nah di real life itu gimana? Boleh diceritain Di sedikit real mungkin life, saat saya lebaran.
agak ada kemiripan sama si Dwiki sih sebenarnya. Jadi nggak tahu ya, saya di keluarga sih alhamdulillah aman-aman aja sih. Keluarga saya nggak pernah menuntut atau nanya-nanya atau kayaknya enggak ya, kayak lebih saya diberikan freedom untuk melakukan apa yang saya suka di keluarga saya. Jadi agak-agak mirip sama Dwiki sebenarnya. Itu terus apa tadi pertanyaannya? Mungkin yang kedua, enggak lupa lagi. Oh, Ngeblank. Mungkin kalau di real life ini kan katanya lebih mirip Dwiki, berarti sering dong jadi pembanding sepupu-sepupu lain atas kesuksesannya Kak Afgan sendiri. Ada agak-agak nggak dalam hidup kamu? Ada apa? Agak-agak dalam hidup kamu. Oh, ada sih di keluarga ya. Cuman nggak se ekstrim itu dibanding-bandingin sih keluarga saya. Oh, bukan. Sukses versi Kak Afgan apa sih? Sukses versi saya, kayak sukses versi saya adalah ketika saya bisa memberikan impact yang baik terhadap banyak orang. Sudah menjadi Dengan hidup versi saya. terbaiknya kah untuk di titik sekarang ini? Sekarang saya sedang menjadi versi terbaik saya, tapi nanti akan ada versi terbaik Tapi lagi. ada keterlibatan lebih nggak? Kan dirimu penyanyi musisi gitu kan, dan di sini terlibat sebagai aktor. Di TV juga nggak menanya untuk isi soundtrack? Sontak enggak, saya nggak Kak bisa. Afgan mau kasih greeting ulang tahun buat TV One buat teman-teman. Boleh satu kali shout out buat teman-teman semua. Jangan lupa nonton. Oke. Siap teman-teman? Oke. 1, 2, silakan. Halo teman-teman semua, saya Afgan. Saya ingin ngajak teman-teman semua untuk nonton film Tunggu Aku Sukses Nanti, tayangnya Lebaran 2006. Pasti semuanya pada suka. Oke, so thank you guys. Thank you. Terima kasih.